Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang takwa. Kira-kira seperti itu artinya. Jadi insya Allah kita tahu bahwa menurut Allah tadi Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi orang yang takwa. Pedoman yang bagaimana? Tentunya pedoman untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, yang nantinya di akhirat selamat dari siksa api neraka atau insya Allah masuk surga. Jadi Al-Quran sudah memberikan petunjuk-petunjuknya bagaimana caranya kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah seperti itu. Dan kemudian pedoman hidup tadi tentunya ya harus dijalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar hafal atau kita tahu dalilnya tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari umpamanya. Ya tentunya tidak seperti itu. Dan salah satu contoh umpamanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Di situ yang pertama yang diseru adalah orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman tersebut. Kemudian apa seruannya? Kita disuruh minta tolong kepada Allah dengan dua cara ataupun syarat, yaitu dengan sabar dan sholat. Dan Allah juga menjelaskan bahwa Allah itu beserta orang yang sabar. Kemudian kita coba pahami, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau nyinggung sholat, insya Allah kita sudah menjalankan sholat 5 waktu tentunya, dan kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lain, walaupun boleh jadi sholat kita mungkin belum tanha anil fahsya wal munkar, belum mencegah perbuatan keji dan mungkar sepenuhnya, tapi paling tidak kita sudah menjalankan itu insya Allah. Tapi yang kemudian syaratnya harus minta tolong kepada Allah itu ya harus dengan sabar.
Kemudian sabar itu seperti apa yang kita ketahui sekarang ini. Mungkin kriterianya banyak mungkin. Di antaranya ya sabar itu dia tidak terburu-buru, tidak emosional, harus kepala dingin atau jernih, hati juga tenang. Kemudian juga perlu perhitungan, jadi tidak gegabah menyikapi persoalan yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat dalam keseharian, umpamanya ada seseorang sedang punya masalah, kemudian dia marah-marah umpamanya, atau memaki, atau yang lainnya sejenis. Saya kira tidak akan muncul ucapan dari orang lain tadi yang melihat seperti itu, wah orang ini kok sabar nian ya, dia marah-marah, umpama seperti itu. Karena secara umum saja orang memahami bahwa salah satu ciri orang sabar itu tidak marah-marah, tidak mudah marah, tidak memaki. Bahkan biasanya orang yang sabar itu dia pemaaf, dizolimi dia tidak langsung membalas begitu saja, dia dizolimi tidak ganti marah, tidak seperti itu. Biasanya sifat sabar itu seperti itu. Maka untuk itu, kalau kita itu ingin menjadi hamba Allah yang baik, ingin mengamalkan ayat tersebut, maka ya ketika kita ada masalah, entah itu masalah rumah tangga atau masalah yang lebih besar di luar umpamanya, ya harus dengan kesabaran untuk minta tolong kepada Allah agar masalah itu selesai. Dan juga kita harus mencontoh Rasul tentunya sebagai umatnya yang baik, kan kita disuruh mengikuti jejak Rasul, akhlak Rasul yang mulia. Apalagi nyinggung akhlak, Allah memuji akhlak Rasulullah yang mulia tersebut, dan kemudian kita disuruh mencontohnya. Jadi paling tidak kita juga tahu yang namanya marah, mencaci, mencela itu tidak bisa dikatakan atau digolongkan orang yang sabar, orang yang seperti itu. Maka untuk itu ya mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sifat sabar itu. Karena kita setiap hari banyak masalah yang harus kita selesaikan, dan kita harus minta tolong kepada Allah. Sholatnya sudah, ya tinggal sabarnya itu yang harus juga kita jalankan. Jadi ada masalah apapun yang di luar, ada kasus ini itu, Islam dibegini dibegitu umpamanya, itu tetap juga insya Allah ya harus diamalkan sabar itu. Tidak hanya diterapkan ketika hanya sakit umpamanya terus sabar, ketika duitnya hilang umpamanya terus sabar. Tapi juga masalah yang lain yang umpamanya sekarang sedang ramai umat Islam begini begitu, itu tetap sabar harus ya dipakai, harus diamalkan. Karena kita kan disuruh jadi orang Islam tuh ya harus kafah, ya menyeluruh semuanya di mana saja kan gitu.
Ya seperti sholat, dalam kondisi sehat ya sholat, dalam kondisi sakit juga tetap sholat. Jadi seperti itu, kita tidak bisa melakukannya hanya menurut nafsu kita, dalam arti ya menurut selera kita. Kalau lagi ingin melakukan ya melakukan, kalau tidak ya tidak, ya tidak begitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita itu ingin minta tolong kepada Allah ya harus dengan sabar dan sholat tadi, dan itu sebenarnya tiap hari, tiap jam, tiap detik kita minta tolong kepada Allah, karena semuanya tanpa izin Allah ya kita tidak bisa apa-apa. Maka kesabaran itu juga tidak ada batasnya, dan artinya kita harus senantiasa sabar menghadapi persoalan, baik itu kecil ataupun besar, insya Allah seperti itu, agar kita menjadi orang-orang yang sabar, yang Allah beserta orang yang sabar, berarti Allah suka kepada orang yang sabar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.